Selamat datang teman-teman, kembali kita bersama-sama di Ask Pastor Day. Kalau kita sudah bahas tentang kualitas dari A-Team, salah satunya adalah sense of belonging. Hari ini kita akan bahas tentang sense of belonging. Saya percaya ini cocok banget buat teman-teman yang sudah lama di IFJF Surabaya tapi masih belum punya rasa memiliki. Langsung saja kita kupas dari kehidupan Pastor Raymond. Pastor Raymond, apa yang menyebabkan Pastor Raymond bisa tertanam atau terikat sama IFJF? Apalagi kalau kita lihat nama belakang Pastor Raymond cukup terkenal di kalangan gereja yang lain. Ya. Well, halo semuanya. Ya, memang banyak orang seringkali menanyakan, Pastor Ray apakah di IFJF? Ya, dan mereka, oh iya, kalau ngelihat nama belakangnya mirip sama seorang senior pastor dari sebuah gereja, salah satu gereja terbesar di Indonesia, benar ya? Betul. Dan ya harus diakui ada banyak orang yang bertanya tentang itu. Tapi saya jelaskan juga ya, paman saya mengembalakan di gereja di Jakarta, sedangkan saya di Surabaya. Tapi harus diakui sejak muda, sejak kecil pun saya punya banyak privilege di kalangan pelayanan. Jadi saya sebagai anak hamba Tuhan juga di Surabaya, dan saya seringkali itu dapat tawaran pelayanan itu bisa langsung aja. Kamu bisa main drum ya? Ayo main drum. Sharing dong, kan ini anaknya Pak Bernard, anaknya Ibu Linda, itu orang tua saya. Jadi seringkali saya itu bisa dapat tawaran untuk melayani tanpa saya harus melakukan sesuatu, dan waktu itu saya masih sangat muda, dan kebetulan juga saya waktu itu ada sama-sama memulai suatu persekutuan di kalangan anak muda. Tapi yang menyebabkan saya mulai tertanam secara gereja itu adalah ketika saya sekolah di Amerika. Jadi waktu itu di kota Seattle, saya itu tahun 96. Jadi saya mengenal IFJF itu sebenarnya tahun 96. Wow. Nah, disitulah saya itu bisa merasakan bahwa dengan segala pengalaman yang saya punya sebagai tanda kutip hamba Tuhan yang muda, saya dulu pernah sharing di kalangan youth, saya pernah mimpin pujian, walaupun suaranya ya pas-pasan lah gitu ya. Tapi kan karena saya mau mulai ya boleh dong saya saya nyanyi sendiri, ya coba aja gitu. Kan nggak ada feedback waktu itu. Belum ada sistem, oh ya kita boleh kasih feedback. Dan pada waktu itu di sana ini cukup menarik karena di IFJF di Seattle, gembala saya dari awal bilang di gereja ini kalau ingin melayani semuanya harus memulai dari nol. Jujur dalam hati saya tuh pikir, belum tahu ya siapa saya. Belum tahu ya. Kalau saya ini kayak pernah, pom bensin ya Pastor, dimulai dari nol. Iya. Gak tahu ya saya ini sebenarnya udah bisa khotbah di kalangan anak muda. Gak tahu ya sebenarnya saya ini pernah memulai suatu persekutuan. Belum tahu ya waktu di persekutuan sekolah saya ini udah sering mimpin pujian dalam hati saya. Tapi itu cukup dalam hati lah ya. Saya keluar ya Pastor. Iya kan, you know, I'm nice. Tapi di situ saya belajar, kalau kita mau memulai segala sesuatu, itu dimulai dari sense of belonging. Kita mulai untuk bisa tertanam. Dan saya senang pada waktu itu semua orang yang ingin terlibat untuk melayani harus ikut kelas pendidikan dasar kekristenan pada waktu itu. Kalau kita ngomong sekarang I Grow kelas CAM. Nah, dan itu ada di rumah pendeta saya, di rumah pastor saya di Seattle. Dan karena itu kita menggunakan fasilitas rumah, dan di sana of course nggak ada pembantu kan. Jadi kita itu semua yang ikut Bible study diajarin untuk belajar melayani. Jadi saya di sana dimulai dari bersih-bersih toilet, can you imagine? Jadi ada 8-9 orang yang ikut Bible study gitu ya, nanti digilir dan dicek kebersihannya itu gimana. Dan di sanalah saya mulai belajar, oh iya ya, kita mulai dari bawah ya, kita mulai pelayanan dan di sana. Dan kemudian saya belajar bagaimana menjadi orang yang punya komitmen. Mungkin waktu itu di Surabaya, waktu saya muda, saya bisa melayani di mana aja tanpa punya komitmen. Karena waktu dulu kan juga semua butuh pemain musik kan, nggak tahu ya kan. Kalau saya bisa melayani di persekutuan di mana aja, dan saya happy gitu ya. Tapi di sana saya mulai belajar berproses. Jadi di sana saya belajar, dan setelah lulus Bible study, ada yang namanya
audisi. Jadi cek juga, wah itu nggak biasa banget buat saya untuk ikut audisi. Jadi itu tanda kutip saya kok diperlakukan istilahnya bukan siapa-siapa. Padahal dulu ya mungkin ya karena keluarga saya hamba Tuhan ya ada jaminan mutu lah gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya sih ya antara keluarga hamba Tuhan sama jago main drum gitu. Ya. Tapi waktu itu saya mulai belajar untuk bisa setia dalam hal kecil. Saya belajar untuk berproses, dan waktu itu gereja kita juga masih pindah-pindah sih waktu itu. Dan waktu pindah-pindah itu yang menarik adalah setiap anggota tim pelayanan praise and worship, mereka harus set up alatnya sendiri. Bisa bayangin ya, paling gampang itu yang nyanyi cuma bawa mic mungkin ya. Dan stand mic-nya kadang. Cuma bawa mic aja. Saya itu harus masukin drum ke mobil, kebaktian jam 4 gitu ya, mulai dari jam 12 gitu ya, jam 1 set up, dan jam 1 itu udah latihan musik. Jadi mungkin set up-nya bisa jam 11 sampai jam 12 gitu. Di suatu gedung, dan kemudian kita harus beres-beres, dan kita juga nggak cuman sekedar main musik, tapi kita juga ikut membersihkan. Jadi pulang-pulang itu kita jam 7, jam 8. Jadi pada waktu itu momen kurang lebih setahun itu merupakan saya belajar untuk berproses. Dan saya pikir itu buang-buang waktu. Tapi saya perhatikan justru masa-masa itu, waktu saya mulai membersihkan toilet di rumah pendeta saya, kemudian saya mulai set di up rumah musik. Pendeta ya? Iya, karena bebas artinya di sana, belum punya office tetap. Siap. Iya, tapi kan itu juga karena dipakai untuk bareng-bareng gitu ya. Kemudian jadi kita belajar untuk melayani, berproses, harus ikut mulai dari nol lagi, harus ikut audisi. Dan tanpa sadar karena saya terlibat dari nol, itu menimbulkan kecintaan saya dahsyat pada rumah Tuhan. Saya merasa bahwa saya ikut memiliki, bahwa ini bukan gerejanya kamu pendetanya, bukan gerejanya para pemimpin, tapi ini bagian dari rumah saya juga. Dan di dalam rumah saya harus ikut terlibat, dan itu yang create sense of belonging, dan membuat saya akhirnya benar-benar tertanam di sana. Saya melayani Tuhan di sana kurang lebih sampai 7 tahun. Saya benar-benar melayani, saya menikah, dan kemudian saya sampai punya anak, dan kemudian saya pulang, saya ada di sana sampai tahun 2003. Wow, so good. Berarti justru proses-proses yang seperti ini yang mungkin menyulitkan Pastor Raymond justru bikin Pastor Ray sendiri jatuh cinta kepada IFGF. Tapi saya bisa bayangkan kalau keputusan Pastor Raymond untuk tertanam di IFGF itu belum tentu semua orang langsung setuju, Pastor. Gimana cara pastor menjawab orang-orang yang mungkin akan bilang, loh kamu kok nggak punya sense of belonging terhadap rumah lama kamu gitu. Gimana pastor menjawab, mempertanggungjawabkannya kepada mereka? Well, especially waktu saya pulang ya, waktu di Indonesia. Di Indonesia terutama. Nah, menarik sih waktu itu. Saya memang waktu kembali ke Indonesia itu saya nggak punya pikiran langsung jadi pendeta. Jadi saya memang ingin melayani Tuhan, saya membangun segala yang saya ingin bangun, keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi di satu momen di sana, kemudian saya diberi kesempatan oleh pendeta Jimmy Untoro, pemimpin saya, Pastor Jimmy, dan dia katakan, Mon, bisa nggak yuk kita garap sama-sama Surabaya. Maksudnya digarap itu apa ya? Bisa nggak kamu menggembalakan? Waktu itu saya bebas, saya pingin ke Jakarta dan pingin coba memulai bisnis apapun pada waktu itu untuk memulai karir saya di Indonesia tanpa berpikir langsung jadi pendeta. Dan waduh, saya waktu itu sempat berpikir, berdoa bersama-sama istri saya, dan kemudian saya tanya sama orang tua saya, Pak gimana nih kalau saya jadi hamba Tuhan di gereja FGF. Dan positif sebenarnya, saya pamit kok sama keluarga saya, dan especially papa mama saya, dia bilang, ada baiknya juga karena kamu mulai segala sesuatu dari nol. Kamu mulai dari tanda kutip, kamu itu bukan siapa-siapa, bukan keluarga besarnya, pendirinya, dan kamu bisa memulai, dan ini suatu kesempatan. Gak banyak loh hamba Tuhan mempercayakan kota nomor 2 terbesar di Indonesia udah digembalakan seorang yang masih 26 tahun dan gak punya pengalaman. Itu suatu kehormatan. Dan di sanalah kembali lagi saya melihat situasinya beda. Waktu itu situasinya, keadaan di Surabaya, tanda kutip, kita masih sama seperti waktu saya pertama kali melayani di Seattle. Semuanya masih berpindah-pindah dan lain sebagainya. Saya ketemu dengan beberapa pemimpin, tapi disitulah saya memulai, dan pesan papa mama waktu itu, yuk
kamu bangun suatu gereja bagi generasi. Bahkan secara literal waktu itu saya masih ingat orang tua saya bilang gini, Papa nggak akan jadi pengurus di sana karena saya tahu kamu anaknya nurut, nanti Papa punya pendapat, nanti kamu akan nurut Papa. Jadi akhirnya nggak bisa menjadi diri kamu sendiri. Di situ saya wow, beneran istilahnya di sinilah saya merasakan empowerment dari orang tua saya. Dia mau saya memulai benar-benar, tapi mereka nggak terlibat di dalamnya, tapi mereka juga ikut membantu secara tidak langsung. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan, oke, Pastor Jimmy, waktu itu kita baru memulai, saya masih didampingi dalam tim pengembalaan, dan disitulah saya sama-sama belajar untuk saya kembali lagi mencintai rumah Tuhan, merencanakan untuk membangun rumah Tuhan dari tanda kutip reruntuhan, dari nggak punya apa-apa sampai Tuhan izinkan begitu banyak orang untuk membantu terlibat di dalamnya, dan of course orang-orang yang punya sense of belonging juga. Karena keterlibatannya itu yang membuat kita mencintai rumah Tuhan. Sama seperti keluarga, kalau ada yang rusak rumahnya, ya kita betulkan karena ini rumah saya gitu ya, bukan rumah orang lain. Wow, gitu. So good. Nah, Pastor Raymond, saya sering dengar bahkan dalam relationship sekalipun seringkali orang-orang bilang bahwa cinta aja nggak cukup karena ada kebutuhan ini, ada keadaan seperti ini dan itu. Tapi Pastor Raymond sudah berhasil tertanam bahkan berkembang di IFJ Surabaya selama 18 tahun. Angka yang menurut saya fantastis banget. Apalagi kalau buat saya yang suka instan, suka sesuatu yang cepat saji atau apapun itu, 18 tahun ini terasa menakutkan buat saya. Apa sih yang Pastor Raymond bisa rasakan sehingga bisa bertahan selama 18 tahun dan akan lanjut lagi nih Pastor? Ya, saya balik tanya Indra, apa yang membuat kita nggak bertahan? Ayo kira-kira kalau orang yang suka serba instan, apa yang membuat kita nggak bertahan? Saya mungkin takut ketika visinya sudah berbeda, mungkin kehidupan saya musimnya juga sudah berbeda, nggak cocok lagi sama orang ini dan orang itu. Itu yang saya takutkan. Ya, oke, bisa aja gitu ya. Tapi saya belajar untuk memiliki sense of ownership itu adalah bahwa kita di sini ini rumah kita gitu ya. Kalau ada yang kurang ya berani ngomong, tapi jangan sampai kita mempunyai mental sebagai consumer. Menarik kan ya. Okay. Sama mungkin kalau saya menikah sekarang 20 tahun ya, 18 tahun mengembalakan. Masa gara-gara masakan istri saya nggak enak saya mikir keluar rumah gitu, ke rumah tetangga kan enggak juga kan gitu ya. Cuma masa gara-gara nggak cocok sama anak gitu ya saya keluar gitu misalnya. Nah tapi itu perlu disadari bahwa sense of belonging itu menuntut kita untuk punya mental bahwa ini rumahku. Rumah ya sekali lagi. Ini keluarga. That's good. Ini nggak cuma sekedar tempat kita bekerja atau beribadah hari Minggu gitu ya. Tapi dengan sense of belonging itu kita terlibat di dalamnya. Sama seperti kamu nanti menikah, kamu bakal masuk rumah kamu. Kalau ada yang bocor kan enggak, waduh lagi bocor nih, gua keluar dulu ya, kamu di dalam. Istri kamu di dalam, anak-anak di dalam, gua pindah dulu ya sebentar gitu ya. Ya kita di sana ikut membetulkan bocornya di mana. Kalau ada mungkin konflik, ya kita selesaikan. Karena kita mau ini rumah kita, bukan karena ini yang terbaik loh. Nggak ada orang bilang, wah ini rumah tangga yang top chair. Dan bahkan kalau kamu lihat di depannya sanctuary, kita ngomong in this house we are real gitu ya. Kita nggak bilang ini yang perfect, yang paling sempurna gitu ya. Tapi kita ini di sini bangun sense of belonging, sama seperti kita ada di dalam sebuah keluarga. Kita ada di sini karena Tuhan menempatkan kita di sini, dan ini karena ini rumahku. Kita tahu. Dan ini yang membuat Pastor Raymond bertahan selama 18 tahun dan seterusnya. Karena Pastor Raymond lihat ini sebuah rumah ya Pastor. Ya sama. Saya senang untuk melihat anggota keluarga ditambahkan, orang-orang dalam berbagai generasi boleh terlibat, dan saya bisa melihat orang yang tadinya datang mungkin memiliki attitude yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda, tapi mereka dijamah oleh Tuhan, mereka masuk dalam rumah Tuhan, mereka dibangun, mereka pakai potensi mereka pakai karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, dan mereka punya sense of belonging. Itu yang saya lihat. Dan itu menurut saya that's the reward as a leader, as a pastor di dalam rumah Tuhan. Life changing experience. Wow, that's good. Dan untuk Pastor Raymond, kenyataan ini kan visinya Pastor Raymond, dan kenyataannya nggak selalu ideal. Masih ada orang-orang, mungkin beberapa atau banyak orang yang mentalnya masih mental konsumen.
apakah Pastor Raymond punya pesan-pesan tanpa menyinggung siapapun, pesan-pesan Wah, buat ini- mereka yang masih belum punya sense of belonging di IFGF Surabaya, Pastor? Menurut saya mulai terlibat. Bahkan mungkin sekarang ini zamannya kita nggak ketemu secara fisik, kita ketemunya online kan ya. Ya mulai terlibat. Paling nggak mungkin di iCare kita bisa ngelihat, jangan tanya apa yang aku bisa dapatkan, tapi apa yang aku bisa kontribusikan dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan pelayanan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika kita bisa memberikan sesuatu, ada rasa reward tersendiri. Dan kita melakukan ini bukan karena kita merasa bahwa aku harus diperlakukan seperti ini dan aku harus melakukan itu, tapi dengan rasa bahwa oh iya ya, aku pingin melihat perubahan itu terjadi dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita nggak terlibat, kita cuma jadi penonton atau consumer, kita akan selalu melihatnya itu dari kacamata di mana kita akan terus-menerus melihat dari jauh. Tapi ketika kita terlibat, kita mulai punya sense of belonging dan kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Wow, so good. Tapi masalahnya Pastor, ketika misalnya saya mencoba untuk lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, mungkin saya akan kaget dengan kenyataan yang ada. Dari luar bagus, tapi rupanya dapurnya kotor. Makanan sih enak, tapi dapurnya kotor. Jadi itu yang mungkin bikin saya jadi takut untuk masuk lebih lanjut. Apa pesan Pastor untuk saya? Saya mewakili orang-orang ini nih Pastor. Wow. Coba bicara aja di mana di area di mana kita bisa bantu, kontribut, ya di sana kita bantu. Tapi juga istilahnya kita perlu tahu bahwa sebelum kita terlibat di dalamnya, kita tahu bahwa gereja ini kita percaya akan people is our mission, kita percaya akan setiap potensi, dan kita percaya bahwa Tuhan itu bisa pakai setiap kita. Nah, pola pikir itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita datang hanya untuk menikmati, lalu kita datang dengan mau untuk berkontribusi atau dengan semangat untuk bisa memberi dan empowering orang lain. I think kita bisa melakukannya itu bersama-sama. Ketika mentalnya itu berubah, mau kotor pun kita bantu bersihin ya. Benar, iya. Bukan menghakimi. Iya. Iya. Wow. Tapi untuk segmen jemaat yang lain, ada jemaat atau orang-orang yang udah punya sense of belonging nih. Tapi kelebihan Pastor, akhirnya jadi posesif. Menurut Pastor, how far is too far untuk tentang sense of belonging ini? Kita perlu sadar, kita perlu punya sense of belonging. Tapi kita juga tahu bahwa apapun yang ada di dalam hidup kita ini sifatnya adalah stewardship. Kita itu dipercaya. Dan ketika kita dipercaya, kita mau melakukan itu sebaik-baiknya. Tapi ada suatu masa di mana kita akan memasuki suatu season hidup yang baru, dan kita akan melakukan hal yang berbeda, walaupun itu tetap dalam rumah yang sama. Nah, saya kasih contoh gini. Kalau ada seorang anak kecil dikasih assignment untuk melukis, atau katakanlah melukisnya itu di tembok lah, bikin mural gitu. Dia dikasih, wah ini tugas terlalu besar nih, dan dia coba mulai melukis pelan-pelan. Mungkin ini tugas dari mamanya deh. Dan kemudian mamanya ngelihat bahwa dia merasa tugas ini terlalu besar. Kemudian dia minta papanya untuk membantu. Tiba-tiba along the way papanya itu membantu. Yuk kita lihat satu-satu di area di mana lukisannya dia keluar garis atau gambarnya itu kelihatan kotor dan lain sebagainya. Papanya dari belakang melapisinya sehingga akhirnya setelah beberapa jam lukisan itu kelihatan bagus sekali. Dan di sini anaknya dengan bangga bilang, "Mami, I've done this with Daddy." Dia mengatakan, aku melakukan ini bersama dengan Daddy. Disinilah kita bisa melihat spirit of empowerment itu, di mana sense of belonging ini berlapis-lapis, dan dia bisa melihat gini nih, aku yang kecil ini, yang nggak bisa apa-apa, dipercaya untuk melakukan suatu tugas yang besar. Atau dengan kata lain, hidupku yang segini ini Tuhan itu mau pakai bersama dengan orang-orang yang terlebih dahulu. Dan dia menyadari bahwa dia bisa seperti ini karena ada orang lain yang membantu dia untuk melakukan hal-hal ini. Dia dipercaya oleh papanya, oleh mamanya, tapi akan salah ketika dia mengatakan bahwa aku melakukan semuanya ini, aku tidak perlu lagi daddy dan lain sebagainya. Begitu kita berpikir bahwa kita ini bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, disitulah kita melihat sense of ownership yang berlebihan.
Artinya apa? Gua nggak bisa tergantikan. Gua yang paling hebat. Gua yang paling bisa. Kalau bukan saya yang melakukan pasti kacau. Dari sanalah ada yang namanya pride, ada yang namanya ego, ada yang namanya pingin menang sendiri dan spirit of one man show di sana. Wow. Jadi saya mengatakan yes, kita punya sense of belonging, dan saya mengatakan sense of belonging kadang-kadang kita ini dalam meeting itu kita bisa aja punya tension, kita berdebat, tapi tujuannya untuk menghasilkan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk pride kita, bukan untuk kebanggaan kita. Dan itulah spirit yang sama, bahwa kita ini dipercaya, of course, oleh Tuhan untuk ikut serta dalam bagian dalam rencana Tuhan yang berbesar ini. Dan ini dimulai dari gereja di mana kita berada dan Tuhan tempatkan di tempat ini. Wow, so good. Untuk menutup segmen kali ini, saya mau mengajak Pastor Raymond untuk bermimpi dan membagikan mimpi Pastor Raymond. Menurut Pastor Raymond, di bayangan Pastor Raymond, apa yang akan terjadi di IFJ Surabaya kalau semua orang memiliki sense of belonging dengan kadar yang sehat? Wah, saya kira dampaknya akan luar biasa. Bayangin ya, kita nggak ngelihat cuma sekedar gereja sebagai tempat ibadah, tapi tempat memuridkan orang-orang dan mereka bisa melihat bahwa setiap potensi itu benar-benar tajam. Artinya apa? Saya bisa melihat bahwa rumah ini sebagai rumah yang sehat, sebagai tanah yang subur. Right. Tahu ya, kalau tanahnya subur, ditanemin apa aja tumbuh kan. Jadi, ya. Bisa aja. Jadi kita yang mungkin saat ini masih belum seberapa hebat, masalahnya kan Tuhan itu kirim istilahnya benih itu bagus. Tapi ketika ditanam di tanah yang subur, benih itu akan menghasilkan buah 30, 60, bisa 100 kali lipat. Dan saya punya kerinduan bahwa ada orang-orang yang Tuhan taruh, tapi karena kita punya suatu keluarga yang sehat, mereka bisa bertumbuh sesuai potensi dan kapasitas yang Tuhan berikan, dan akan melayani dari generasi kepada generasi. Dan mereka bisa ditaruh Tuhan di mana aja, di bidang edukasi, di bidang politik, government, di bidang kesehatan, di bidang bisnis, digital, media, dan lain sebagainya. Dan itu semua bukan untuk kehebatan gereja kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya ketika semua kita bersama-sama melakukan ini, nama Tuhan yang akan dipermuliakan dalam Tuhan. So good. Thank you Pastor Raymond buat waktu dan jawaban-jawaban yang luar biasa di segmen kita pada hari ini. Buat teman-teman yang sudah selesai mendengarkan ini, kami sangat-sangat berharap supaya teman-teman bisa memiliki rasa kepemilikan dimanapun Tuhan percayakan Anda untuk berada. Sampai jumpa di sesi berikutnya. God bless you.